Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Jambi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Jambi tahun 2024 digelar di Swiss Bell Hotel pada tanggal 4 April 2023. Musrembang RKPD 2024 ini dibuka Gubernur Jambi Al-Haris. Turut dihadiri perwakilan Kemendagri, Bappenas, Kementerian PUPR, anggota DPR RI, Ketua dan anggota DPRD Provinsi Jambi, para kepala daerah seprovinsi Jambi serta Forkopimda. Kepala Bapeda Provinsi Jambi Agus Sunario mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan Musrembang ini untuk menyepakati permasalahan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Agus menambahkan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pembangunan nasional, serta klarifikasi program kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program kabupaten kota yang didasari hasil Musrembang kabupaten kota. Pelaksanaan Musrembang Provinsi Jambi ini merupakan bagian penting dalam rangkaian tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun 2024 sebagaimana telah diatur pada pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Di samping itu, hal ini akan menjadi titik tolak kita dalam meletakkan kebijakan-kebijakan pembangunan secara komprehensif 1 tahun ke depan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, izinkan saya pada kesempatan ini selaku penyelenggara Musrembang RKPD Provinsi Jambi tahun 2024 untuk melaporkan ke hadapan Bapak Gubernur sebagai berikut. 1. Tujuan pelaksanaan Musrembang RKPD Provinsi Jambi ini adalah untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan, program kegiatan, paku indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. Penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta klarifikasi program kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrembang kabupaten kota. Peserta Musrembang RKPD Provinsi Jambi tahun 2024 ini diikuti lebih kurang 600 orang peserta dengan mengundang para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota seprovinsi Jambi, akademisi, organisasi profesi, perbankan, organisasi pemasyarakatan, insan pers, serta lembaga adat. 3. Selanjutnya, kegiatan Musrembang RKPD Provinsi Jambi tahun 2024 ini telah dimulai dengan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah forum konsultasi publik penyusunan RKPD Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2023 guna menjaring aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jambi, diikuti oleh unsur pemerintah provinsi dan kabupaten kota, instansi vertikal, akademisi, organisasi profesi perbankan, organisasi kemasyarakatan, instansi pers, serta lembaga adat. Kedua, dilanjutkan dengan pelaksanaan forum lintas perangkat daerah pada tanggal 20
sampai dengan 27 Februari 2023 di Bapeda Provinsi Jambi yang diikuti oleh Bapeda Provinsi Jambi dan kabupaten kota serta perangkat daerah provinsi. Ketiga, selanjutnya Musrenbang ini dilaksanakan dengan pembahasan DES dari tanggal 3 sampai dengan 5 April 2023, diikuti oleh Bapeda dan perangkat daerah provinsi serta Bapeda Kabupaten Kota Provinsi Jambi. Terkait hal tersebut dapat kami laporkan ke hadapan Bapak Gubernur bahwa usulan dari Kabupaten Kota untuk rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun 2024 berjumlah lebih dari 440 usulan, di luar usulan yang disampaikan langsung pada forum perangkat daerah dan usulan yang langsung disampaikan oleh Bupati Wali Kota pada saat Musrenbang Kabupaten Kota. Sementara untuk usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jambi berjumlah 2.758 usulan yang telah diinput ke dalam aplikasi SIPD RI Kemendagri. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jambi sendiri juga memiliki target-target pembangunan yang juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk itu, kami mohon arahan dari Bapak Gubernur dalam menyikapi hal ini. Dalam kesempatan itu, Gubernur mengatakan tahun 2024 merupakan momentum penting karena merupakan penyusunan rencana tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Sebab itu dikatakan Al-Haris Musrembang yang dikelar ini adalah dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan program, serta penyelarasan antara program daerah dengan program nasional. Al-Haris menyebutkan ada 4 isu strategis yang diangkat untuk pembangunan tahun 2024 mendatang, yaitu ketimpangan antar wilayah dan pendapat, kualitas hidup sumber daya manusia, kemacetan jalur logistik, serta pemilu dan pilkada serentak. Isu strategis tersebut dijabarkan dalam 5 prioritas pembangunan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memberikan gambaran singkat kondisi umum dan makro Provinsi Jambi berdasarkan Long Form Sensus Penduduk tahun 2020. Angka kelahiran total Provinsi Jambi adalah sebesar 2,28. Dalam musrembang tersebut, Gubernur Al-Haris juga memberikan gambaran singkat kondisi umum dan makro Provinsi Jambi. Selain itu, ia juga menyebut realisasi pembangunan Provinsi Jambi tahun 2022 sudah on the track sesuai target yang ditetapkan. Bahkan ada sasaran pembangunan yang melebihi target. Rian Cenjen, JEK TV, melaporkan. Bonus demografi, di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Di sisi lain dilihat dari pendidikan yang ditamatkan oleh pergenerasi-generasi atau baby boomers mendominasi tamatan SD ke bawah dan distribusinya terus menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini perlu disikapi dengan penyiapan lapangan pekerjaan yang lebih baik untuk menyerap tenaga kerja generasi milenial ke atas. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, keberadaan penyandang disabilitas merupakan suatu niscayaan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam merancang program pembangunan. Keberadaan 0,28% hingga 0,56% penyandang disabilitas umur di atas 5 tahun ini perlu diimbangi dengan sarana pendidikan yang menunjang serta sarana prasarana publik sesuai kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat secara mandiri
aktivitas bagaimana masyarakat pada umumnya. Selanjutnya teman-teman sekalian, pada tahun 2022 ekonomi Provinsi Jambi telah menunjukkan pemulihan sebagaimana harapan dan tumbuh sebesar 5,13%. Lebih baik dari masa pra-pandemi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada lapangan usaha, transportasi dan pergundangan, yaitu sebesar 16,22%, yang didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan angkutan penumpang seiring penghapusan aturan PPKM yang meningkatkan mobilitas penduduk, sementara struktur ekonomi belum mengalami perubahan berarti, di mana distribusi terbesar masih pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pengendalian inflasi menjadi upaya yang cukup menguras energi pada tahun 2022. Meningkatnya inflasi sebagai dampak kenaikan BBM serta dampak isu global dan nasional lainnya telah menurunkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga terutama pangan, sehingga turut memberatkan kinerja penurunan ketimpangan pendapatan dan penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi. Gini rasio mengalami peningkatan dari 0,315 di tahun 2021 menjadi 0,335 di tahun 2022. Dan persentase penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan dari 7,67% di September 21 menjadi 7,7% pada September 2022. Bapak yang saya hormati sekalian, prioritas pembangunan pertama diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan, dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon. Meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui pengembangan industri kreatif, meningkatkan investasi daerah, peningkatan nilai tambah industri pengolahan serta penurunan pengangguran, disertai peningkatan pekerjaan yang layak. Selanjutnya, prioritas pembangunan kedua diarahkan untuk perluasan akses terhadap pendidikan, peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatkan pembangunan gender serta meningkatkan daya saing tenaga kerja. Kemudian juga selanjutnya, prioritas pembangunan kedua diarahkan untuk perluasan akses terhadap pendidikan, meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi, dan meningkatkan pembangunan gender serta meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara prioritas pembangunan ketiga diarahkan untuk peningkatan layanan infrastruktur dasar, peningkatan layanan infrastruktur transportasi, serta memperluas akses terhadap sanitasi layak. Selanjutnya, prioritas pembangunan keempat diarahkan untuk meningkatkan kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana, penanganan kawasan hutan yang terdegradasi, dan pencegahan daripada deforestasi, mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya, peningkatan penggunaan energi baru terbarukan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Terakhir, prioritas pembangunan kelima diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan batas pelayanan publik, serta pelaksanaan pilkada yang aman dan lancar di tahun 2024 serta tahapan-tahapannya. Gubernur Jambi 3, 2, 1. Baik, sekali lagi tepuk tangan. Inilah dia secara resmi oleh Gubernur Jambi, Musrembang RKPD Provinsi Jambi tahun 2024 telah dibuka secara resmi.
materi apa namanya dulu? Dia diperkirakan diproyeksikan ekonomi global tahun 2024 yang mendorong aktivitas di sektor industri. Jadi mudah-mudahan sehingga bisa bertumbuh secara lebih baik untuk kedepannya. Slide berikutnya, tim percepatan pembangunan Provinsi Jambi juga yang kami yakin Bapak Ibu khususnya pimpinan dan yang paling penting dari proses ini adalah merupakan bagian yang terbaik dan daya saing daerah. Wilayah menjadi dirancang di pusat ini tadi buat wilayah hubungan dengan ada agenda yang mengikuti provinsi Jambi ini ada Jambi, kemudian ada Kabupaten Muaro Jambi, di sini ada KSPN Muaro Jambi, kemudian ada Jambi dan Istana, dan juga ada Muaro Istana, dan juga ada kawasan stok sumber daya air. Terdapat 3 wilayah sungai yang ada di Pulau dengan wilayah Samudra, dan bisa buat jalan dan air tahun ada di Tanjung Jabung Timur di angka 74,60, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan rumah tidak layak huni di tahun 2021 di angka 94.845 unit. Sebab di kabupaten kota mana saja yang dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Nah, dari profil infrastruktur Mungkin nanti Ibu lebih Baik, kalian panggung 3, 2, 1. Sampai kali lagi. 3, 2, 1. Baik, kami